Cerita pertama. Alamat yang tertulis rapi. Laporan itu masuk menjelang maghrib, saat suasana kantor mulai tenang, dan sebagian rekan sudah bersiap pulang. Bukan laporan aneh, bukan juga darurat. Seorang pria menelepon dengan suara datar, hampir terlalu tenang, menyebutkan alamat lengkap, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW. Lalu berkata bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Setelah itu, sambungan terputus. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Justru itu yang membuat laporan tersebut dicatat. Alamatnya terdengar familiar, jalan kecil di pinggiran kota, kawasan lama yang sebagian besar rumahnya sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Saya dan satu rekan ditugaskan untuk mengeceknya. Kami mengira ini hanya laporan warga yang salah paham, atau mungkin orang iseng. Perjalanan ke lokasi tidak memakan waktu lama. Jalanannya sempit, diapit rumah-rumah lama dengan pagar rendah. Beberapa warung masih buka. Anak-anak bermain di depan rumah. Suasananya biasa saja. Terlalu biasa. Kami berhenti di depan papan nama jalan. Nama jalannya sama persis seperti yang disebutkan di laporan. Nomor rumah juga terlihat berurutan. Tidak ada yang terasa janggal. Sampai kami mencari nomor rumah yang dimaksud, nomor sebelum dan sesudahnya ada. Rumahnya rapi, ditempati, bahkan ada yang baru dicat. Tapi di antara dua rumah itu, tidak ada celah. Saya berdiri cukup lama, memastikan tidak salah lihat. Tidak ada tanah kosong. Tidak ada rumah yang sedang dibongkar. Tidak ada bangunan tertutup pagar seng. Seolah nomor rumah yang kami cari tidak pernah ada di tempat itu. Kami bertanya pada warga sekitar. Seorang ibu yang sedang menyapu hanya menggeleng pelan saat mendengar nomor rumah tersebut. Wajahnya berubah canggung. Lalu ia berpura-pura sibuk. Seorang bapak di warung bahkan langsung berkata, "Di sini nggak ada rumah itu, Pak." Nada suaranya cepat, terlalu cepat. Kami mencoba memastikan ulang dengan mencocokkan RT dan RW. Semuanya sesuai. Peta di ponsel menunjukkan titik lokasi berada tepat di antara dua rumah yang kami lihat. Namun, secara fisik, alamat itu kosong. Seperti dihapus. Saat kami hendak kembali ke mobil, ponsel saya bergetar. Nomor tak dikenal. Panggilan masuk. Saya angkat. Suara yang sama seperti di laporan pertama terdengar. Masih tenang, masih datar. "Pak, Bapak, sudah sampai." Saya menoleh ke arah lokasi yang kami datangi. Ke celah yang tidak ada. Saya menjawab pelan. "Kami sudah di alamat yang Anda sebutkan. Di seberang sana." Suara itu berhenti sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, Bapak berdiri tepat di depan rumah saya sekarang." Sambungan terputus. Saya dan rekan saya saling berpandangan. Angin sore tiba-tiba terasa lebih dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak laporan itu masuk, saya mulai bertanya-tanya. Jika rumah itu tidak ada, lalu dari mana panggilan itu berasal? Panggilan itu tidak kami ceritakan ke siapapun malam itu. Bukan karena takut, tapi karena tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana. Di laporan tertulis jelas, alamat lengkap, bahkan RT dan RW. Namun secara fisik, rumah itu tidak ada. Keesokan paginya, saya kembali ke lokasi, kali ini sendirian. Bukan tugas resmi, lebih seperti dorongan pribadi. Saya ingin memastikan bahwa kemarin bukan sekadar salah lihat atau kelelahan. Pagi hari membuat lingkungan itu terlihat berbeda, lebih terang, lebih hidup. Namun kejanggalannya justru semakin jelas. Nomor rumah di sepanjang jalan itu terpasang rapi, plat kecil berwarna hitam dengan angka putih. Sebagian sudah pudar. Saya memperhatikan satu persatu. Nomor ke-17, nomor ke-18, lalu langsung nomor 20. Tidak ada bekas paku, tidak ada tanda nomor pernah dicabut. Dinding di antara dua rumah itu bersih, utuh. Seolah sejak awal, nomor yang saya cari tidak pernah dipasang di sana. Saya memberanikan diri bertanya pada ketua RT setempat. Beliau orang tua yang ramah, hafal hampir semua warganya. Ketika saya menyebutkan alamat tersebut, senyumnya menghilang pelan. Beliau membuka buku catatan lama. Nama jalan itu ada, RT dan RW cocok. Namun, pada kolom nomor rumah,
Angka yang saya sebutkan tidak tertulis. Lewat saja, Pak, katanya singkat. Angka itu memang sering bikin orang salah. Saya bertanya apa maksudnya. Beliau tidak langsung menjawab, hanya menutup buku, lalu berkata pelan, kalau tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya jangan dicari. Nada suaranya bukan mengancam, lebih seperti peringatan. Sore harinya, saya memeriksa kembali log panggilan. Nomor yang menelepon malam sebelumnya tidak terdaftar. Ketika dicoba dihubungi ulang, selalu tidak aktif. Namun, tepat pukul 7 malam, ponsel saya bergetar lagi. Nomor yang sama, saya angkat. Dan sebelum saya sempat bicara, suara itu berkata, "Pak, rumah saya masih belum didatangi." Saya menahan napas. "Saya sudah ke lokasi," jawab saya pelan. "Di sana tidak ada rumah." Di seberang, terdengar helaan napas panjang. "Kalau begitu," katanya, "Bapak lihat saja sekali lagi." Dari ujung jalan, panggilan terputus, dorongan untuk kembali ke sana muncul lagi. Meski saya tahu seharusnya tidak. Saya berhenti di ujung jalan yang dimaksud. Dari kejauhan, deretan rumah terlihat normal. Namun kali ini, ada satu hal yang membuat langkah saya terhenti. Di tengah deretan rumah itu, terdapat satu lampu teras yang menyala sendiri. Cahaya kuningnya redup, berdiri di tempat yang kemarin tidak ada apa-apa. Saya tidak ingat lampu itu pernah ada. Dan entah sejak kapan, jalan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Saya berdiri cukup lama di ujung jalan itu. Lampu teras yang menyala tadi malam masih terlihat. Cahayanya tidak terang, hanya cukup untuk menunjukkan keberadaan sebuah pintu dan sedikit dinding di sekitarnya. Dari jarak itu, rumah tersebut tampak seperti rumah biasa, tidak besar, tidak kecil, dan sama sekali tidak menonjol. Justru itulah yang membuatnya aneh. Semalam, tempat itu kosong. Saya melangkah pelan, mendekat. Setiap beberapa langkah, saya menoleh ke kiri dan kanan, memastikan posisi rumah itu memang berada di antara dua rumah yang kemarin saya lihat. Semakin dekat, saya mulai menyadari sesuatu. Dari sudut tertentu, rumah itu terlihat jelas. Namun ketika saya berhenti dan memandang lurus ke depan, bentuknya seperti memudar. Saya mencoba mendekat dari arah lain. Dari sisi kiri, rumah itu tampak utuh, pintu kayu tertutup, jendela gelap, lampu teras menggantung rendah. Tapi dari sisi kanan, yang terlihat hanyalah dua rumah tetangga yang berdempetan. Seolah rumah itu hanya bisa dilihat dari arah tertentu. Seorang pria paruh baya melintas dengan sepeda. Saya menghentikannya dan bertanya apakah dia mengenal rumah dengan lampu menyala itu. Ia menoleh ke arah yang saya tunjuk. Ia menyipitkan mata, lalu menggeleng. "Di situ nggak ada apa-apa, Pak," katanya. "Hanya rumah Bu Sari sama Pak Darto." Saya menunjuk lebih jelas yang lampunya nyala itu. Pria itu menatap saya beberapa detik, lalu tersenyum kaku. "Bapak capek mungkin," katanya. Sebelum mengayuh sepedanya pergi, saya kembali menatap rumah itu. Lampunya masih menyala. Saya menghubungi rekan saya dan memintanya datang. Ketika ia tiba dan berdiri di samping saya langsung menunjuk ke arah rumah tersebut. "Yang itu," kata saya, "rumah yang kita cari." Ia menatap lurus ke depan, lalu menoleh ke saya. "Yang mana?" tanyanya. Saya merasa tengkuk saya dingin. Saya mengajak dia berdiri tepat di posisi saya berdiri. Dari sana, wajahnya berubah. Matanya sedikit membesar. "Oh," katanya pelan. "Itu baru kelihatan." Kami mencoba berpindah beberapa langkah ke kanan. Rumah itu menghilang. Beberapa langkah ke kiri muncul lagi. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan. Hanya sebuah rumah yang keberadaannya bergantung pada posisi orang yang melihatnya. Saya mendekat sampai ke pagar kecil di depannya. Tidak ada nama penghuni, tidak ada nomor rumah. Hanya pintu tertutup rapat, seolah menunggu seseorang mengetuk. Tiba-tiba, lampu teras itu berkedip pelan. 1 kali, 2 kali, lalu mati. Dalam gelap, saya merasa seperti sedang berdiri di tempat yang seharusnya tidak saya datangi. Dan di balik pintu itu, saya yakin ada seseorang yang tahu persis bahwa kami sedang berada di sana.
Lampu teras itu tidak pernah menyala lagi setelah malam itu. Keesokan harinya, saya kembali bersama rekan saya, berharap melihat rumah yang sama dalam kondisi yang lebih jelas. Namun dari posisi yang sama seperti sebelumnya, yang terlihat hanyalah dua rumah lama berdempetan. Tidak ada pagar kecil, tidak ada pintu, tidak ada sisa bangunan. Seolah rumah itu hanya muncul sebentar, lalu menghilang kembali. Kami mulai bertanya lebih serius pada warga sekitar. Kali ini bukan soal nomor rumah, tapi tentang siapa yang tinggal di antara dua rumah tersebut. Anehnya, semua jawaban terdengar mirip. Ada yang mengernyit bingung, ada yang tertawa kecil, mengira kami bercanda. Ada juga yang langsung mengalihkan pembicaraan. Seorang ibu menyebutkan bahwa dulu memang pernah ada rumah di situ. Namun ketika kami bertanya siapa pemiliknya, ia terdiam lama. "Lupa, Pak," katanya akhirnya. Namanya enggak keingat, padahal ia bisa mengingat nama hampir semua tetangganya. Seorang bapak lain berkata rumah itu kosong sejak lama. Tapi ketika kami bertanya berapa lama, jawabannya selalu berubah. Kadang 5 tahun, kadang 10. Kadang ia berkata sejak sebelum ia pindah ke sana. Tidak ada satupun yang bisa menyebutkan nama penghuni terakhir. Kami kembali menemui ketua RT. Beliau membuka kembali buku catatan lama. Kali ini lebih lama. Beberapa halaman terlihat sudah menguning. Ada satu baris kosong di antara dua nomor rumah. Bukan dicoret, bukan dihapus. Kosong. Dulu memang pernah diisi. Katanya pelan, tapi datanya tidak pernah lengkap. Saya bertanya, apa maksudnya? Beliau menutup buku, lalu menatap saya. Namanya ada, katanya. Tapi setiap kali dicatat, selalu hilang. Sore itu, saya menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Bukan telepon. Pesannya singkat, "Pak, nama saya masih tercatat." Saya membaca pesan itu berulang kali. Saya ingin membalas, tapi jari saya ragu menekan layar. Sebelum saya sempat melakukan apapun, pesan kedua masuk. Kalau nama saya tidak ada, rumah saya juga tidak ada. Ya, saya menoleh ke arah jalan yang saya kenal itu. Dari tempat saya berdiri, tidak terlihat apa-apa yang janggal. Namun, saya mulai memahami satu hal. Rumah itu bukan menghilang karena kosong, tapi karena tidak diingat. Dan entah sejak kapan, sesuatu di sana sedang berusaha diingat kembali. Saya tidak langsung membalas pesan itu. Bukan karena tidak mau, tapi karena saya tidak tahu harus menulis apa. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya terasa seperti sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan. Malam itu, saya kembali ke jalan yang sama, bukan untuk tugas, bukan juga karena panggilan. Saya hanya ingin memastikan satu hal, apakah rumah itu benar-benar sudah hilang. Saya berdiri di ujung jalan, di posisi yang dulu membuat rumah itu terlihat. Lampu-lampu rumah warga menyala satu persatu. Suasana tenang, normal. Tidak ada lampu teras asing. Tidak ada pintu tanpa nomor. Saya melangkah lebih dekat, perlahan. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke tempat yang seharusnya tidak diingat. Hingga akhirnya, saya berdiri tepat di antara dua rumah lama itu. Angin malam berembus pelan. Di tempat itu, saya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan juga gelisah. Lebih seperti berdiri di ruang kosong yang pernah diisi, lalu ditinggalkan terlalu lama. Ponsel saya bergetar. Pesan baru dari nomor yang sama. "Pak, sekarang rumah saya ada?" Saya menatap layar lama sekali. Lalu, tanpa benar-benar yakin, saya membalas. Tidak. Beberapa detik berlalu. Tidak ada balasan. Saya menunggu. Tetap tidak ada. Saya menarik napas panjang dan berbalik pergi. Keesokan paginya, saya kembali membuka buku catatan RT bersama ketua RT. Baris kosong itu masih ada, namun kini, nomor sebelum dan sesudahnya terasa lebih rapat. Seolah jaraknya memang tidak pernah ada ruang di antaranya. Yang aneh, ketika saya mencoba mengingat kembali, detail rumah itu, warna pintu, bentuk pagar, posisi lampu, ingatan saya mulai kabur. Bukan hilang, hanya tidak utuh. Beberapa hari kemudian, saya menyadari satu hal lagi.
Saya tidak lagi bisa mengingat suara pria yang menelepon itu. Padahal, sebelumnya, saya sangat yakin akan nada bicaranya. Yang tersisa hanyalah satu perasaan samar, bahwa di suatu waktu, ada seseorang yang mencoba memastikan dirinya masih ada, dan akhirnya menerima bahwa tidak ada lagi yang mengingat. Sejak saat itu, tidak pernah ada lagi laporan dari alamat tersebut. Dan jalan itu tetap terlihat biasa saja bagi siapapun yang melewatinya. Kecuali bagi saya, karena setiap kali saya melintas di sana, saya selalu merasa sedang melewati sesuatu yang pernah ada. Cerita kedua, judul gang yang tidak masuk peta. Laporan itu datang pada jam yang tidak biasa. Bukan tengah malam, bukan pula dini hari. Tepat setelah azan Isya selesai, terdengar dari beberapa arah, saat sebagian besar warga mulai menutup pintu rumah mereka. Petugas jaga menerima panggilan dari seorang perempuan. Suaranya pelan, sedikit tergesa, tapi masih jelas. Ia menyebutkan alamatnya dengan detail nama gang, nomor rumah, hingga patokan warung kecil di mulut gang. Masalahnya, gang itu tidak ada di peta. Nama yang ia sebutkan tidak tercatat di sistem. Kami mencoba mencocokkan dengan peta digital, peta lama, bahkan catatan wilayah tidak ditemukan. Namun, patokan yang disebutkan warung kecil di pinggir jalan besar nyata adanya. Kami sepakat untuk mengecek langsung. Saya dan satu rekan ditugaskan malam itu. Warung yang dimaksud masih buka, lampunya terang, beberapa orang duduk di bangku kayu. Mengobrol santai, kami bertanya soal gang dengan nama yang tertera di laporan. Pemilik warung tertawa kecil. Nama itu cuma sebutan orang sini, Pak, katanya. Kalau di peta, memang nggak ada. Kami bertanya, di mana gang tersebut. Ia menunjuk ke arah celah sempit di antara dua ruko tua. Dari kejauhan, celah itu hampir tidak terlihat sebagai jalan. Lebarnya hanya cukup untuk satu orang dewasa berjalan lurus. Saya berdiri di depannya, ragu. Lampu jalan tidak menjangkau bagian dalam gang itu. Dari luar, yang terlihat hanya kegelapan pendek, lalu belokan kecil ke kanan. Kami melangkah masuk. Udara di dalam gang terasa berbeda. Lebih dingin, lebih lembab. Dinding di kanan kiri terlalu dekat, membuat suara langkah kami terdengar jelas. Beberapa meter ke dalam, saya menyadari sesuatu. Gang ini terlalu pendek. Secara logika, di ujung gang seharusnya sudah bertemu tembok atau halaman belakang ruko. Tapi kami terus berjalan, melewati satu belokan kecil. Lalu belokan berikutnya, gang ini memanjang melebihi ruang yang seharusnya ada di dinding sebelah kiri. Saya melihat nomor rumah kecil terpasang 3 di sebelah kanannya. Beberapa langkah kemudian, terpasang nomor 4. Saya berhenti. Karena di catatan laporan, alamat perempuan itu adalah gang tersebut, nomor 9. Saya menoleh ke rekan saya. Ia juga terlihat mulai menyadari kejanggalan yang sama. Jika gang ini saja sudah terasa tidak masuk akal panjangnya, lalu di mana nomor 9 itu berada? Dari arah dalam gang, terdengar suara pintu tertutup pelan. Kami saling berpandangan, lalu melangkah lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya mulai merasa bahwa gang ini tidak ingin ditemukan oleh siapapun dari luar. Kami berjalan lebih pelan. Setelah melewati rumah bernomor keempat, lampu-lampu kecil mulai terlihat di dinding gang. Beberapa rumah tampak dihuni. Terdengar suara televisi dari balik pintu. Suara sendok beradu dengan gelas. Dan langkah kaki kecil di dalam rumah. Semua terasa hidup. Terlalu hidup untuk sebuah gang yang tidak tercatat. Saya memperhatikan nomor rumah yang terpasang. Setelah nomor 4, kami menemukan nomor ke-6. Tidak lama kemudian, nomor 7. Saya menoleh ke dinding seberang. Tidak ada nomor ke-5, mungkin terlewat, pikir saya. Tapi semakin jauh kami berjalan, pola itu semakin terasa. Nomor meloncat, tidak berurutan. Beberapa angka hilang begitu saja. Kami berhenti di depan rumah bernomor ke-8. Dari balik pintu, terdengar suara perempuan berbicara pelan, seolah sedang menelepon seseorang. Suaranya mirip dengan suara di laporan. Saya mengetuk pintu itu. Tidak ada jawaban. Saya mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Suara di dalam berhenti mendadak.
Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit. Seorang perempuan muda menatap kami dengan wajah lelah. Ia mengenakan sweater tipis. Rambutnya diikat asal. "Ini rumah nomor 8, katanya pelan, seolah menjelaskan sesuatu yang seharusnya sudah kami tahu. Saya bertanya, apakah ia yang menelepon sebelumnya. Ia mengangguk. "Rumah saya bukan nomor 9, tanyanya, ragu. Saya menoleh ke dinding. Nomor 8 terpasang jelas. "Sejak kapan ibu tinggal di sini?" tanya saya. Ia berpikir sejenak. "Sudah lama," jawabnya. "Tapi dulu, pintu ini bukan di sini." Kalimat itu membuat saya terdiam. Ia melanjutkan, "Gang ini berubah pelan-pelan. Kalau terlalu lama di luar, pintunya bisa bergeser." Saya menoleh ke rekan saya. Wajahnya tegang, tapi ia tidak berkata apa-apa. Kami melangkah beberapa meter ke depan, dan di ujung pandangan, saya melihat sesuatu yang membuat langkah saya terhenti. Sebuah pintu dengan cat kusam. Di atasnya, terpasang angka kecil. 9, namun posisi pintu itu aneh. Ia berdiri terlalu dekat dengan dinding gang, hampir menempel, seolah dipaksakan berada di sana. Saya melangkah mendekat, dan tepat sebelum saya menyentuh pintu itu, nomor di atasnya berubah. Angka 9 perlahan memudar, lalu berganti menjadi 10. Saya menarik tangan saya cepat. Dari balik pintu, terdengar suara perempuan itu lagi, kini lebih pelan. "Pak, jangan berdiri terlalu dekat." Saya mundur satu langkah dari pintu itu. Angka di atasnya kini jelas menunjukkan X. Catnya tampak lama, seperti sudah lama berada di sana. Tidak ada tanda-tanda baru diganti. Saya menoleh ke belakang, ke arah rumah nomor ke-8. Perempuan itu masih berdiri di ambang pintu, memperhatikan kami dengan tatapan lelah. "Tadi nomor itu 9, kata saya pelan. Ia mengangguk tanpa ragu. Kalau Bapak berdiri terlalu lama, angkanya suka berubah. Saya ingin bertanya lebih jauh, tapi rekan saya menarik lengan saya pelan. Ia menunjuk ke dinding gang. Saya mengikuti arah pandangannya. Jejak cat di dinding, garis samar berbentuk persegi panjang. Bekas pintu. Bukan satu, ada beberapa. Seperti pintu-pintu lama yang pernah berada di situ, lalu dipindahkan. Saya mulai memahami apa yang perempuan itu maksud. Gang ini tidak statis. Rumah-rumah di dalamnya bergeser pelan, menyesuaikan sesuatu yang tidak kami pahami. Kami mencoba melangkah mundur, berniat keluar. Namun setelah beberapa langkah, suasana di sekitar kami terasa berbeda. Suara dari Rumi ramai mulai memudar, lampu-lampu terasa lebih redup, dan belokan yang tadi kami lewati tidak ada. Gang di depan kami lurus memanjang, lebih panjang dari sebelumnya. Saya melihat kembali ke pintu bernomor ke-8. Angkanya kini tidak terbaca jelas, seperti tertutup bayangan. "Pak," suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini dari arah yang berbeda. Saya menoleh. Ia tidak lagi berdiri di pintu tadi. Ia kini berada di dekat pintu bernomor 11, beberapa meter di depan kami. Padahal kami tidak melihatnya berjalan. "Kalau mau keluar," katanya pelan, "jangan ikuti nomor, ikuti suara." Lampu-lampu di gang berkedip pelan. Udara semakin dingin. Saya menyadari bahwa kami tidak bisa lagi mempercayai apa yang terlihat. Kami memutuskan berjalan sambil terus berbicara pelan satu sama lain, memastikan suara kami tetap terdengar. Perlahan, suara luar suara kendaraan di jalan besar mulai terdengar lagi. Akhirnya, kami keluar dari gang itu. Saat menoleh ke belakang, celah di antara dua ruko itu terlihat sempit seperti sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda gang panjang dengan rumah berderet. Warung di pinggir jalan masih buka. Pemiliknya menatap kami sejenak, lalu berkata santai, "Sudah ketemu orangnya, Pak?" Saya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya tahu, kami baru saja keluar dari tempat yang tidak selalu mengizinkan orang pergi dengan mudah. Kami tidak langsung membuat laporan malam itu. Bukan karena tidak ada yang perlu ditulis, tapi karena sulit menentukan apa yang sebenarnya kami datangi. Gang itu ada, namun tidak selalu. Rumah-rumahnya terlihat, tapi tidak pernah konsisten.
Keesokan harinya, saya kembali lagi ke lokasi. Kali ini pada siang hari. Saya ingin melihat apakah gang itu masih ada saat matahari tinggi. Celah di antara dua ruko itu tetap ada, terlihat sama sempitnya seperti biasa. Namun ketika saya melangkah masuk, saya langsung menyadari satu hal. Gang itu lebih pendek. Belum sampai 10 langkah, saya sudah bisa melihat ujungnya. Tidak ada belokan, tidak ada rumah bernomor. Seolah-olah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Saya hampir berbalik pergi ketika suara seseorang memanggil dari dalam. "Pak?" Saya menoleh. Seorang pria tua berdiri di dekat dinding, membawa kantong plastik berisi sayur. Saya tidak yakin dari mana ia muncul, karena gang itu terlihat terlalu pendek untuk menyembunyikan siapapun. "Bapak cari siapa?" tanyanya. Saya bertanya tentang rumah nomor 9. Pria itu tersenyum samar. "Nomor di sini tidak menetap," katanya. "Hari ini bisa 9, besok bisa 6. Ia bercerita bahwa para penghuni gang itu jarang menyebut nomor rumah. Mereka lebih sering menyebut urutan datang. "Saya datang keempat," katanya. "Yang perempuan itu datang setelah saya." Saya bertanya kenapa mereka bertahan tinggal di tempat seperti itu. Ia terdiam lama sebelum menjawab. "Karena kalau sudah lama di sini," katanya pelan, "tempat lain terasa terlalu sempit." Saya menanyakan apakah ia pernah mencoba pindah. Pria itu menggeleng. "Keluar bisa," katanya. "Tapi tidak semua orang bisa kembali ke tempat yang sama." Saat saya hendak bertanya lebih lanjut, suara dari ujung gang terdengar. Beberapa langkah kaki disusul suara pintu tertutup. Gang itu kembali terasa memanjang. Ketika saya menoleh lagi, pria tua itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya dinding kosong dan bekas cat di lantai, seperti tanda bahwa sesuatu pernah berdiri di sana lalu bergeser. Saya keluar dari gang itu dengan perasaan tidak nyaman. Dan untuk pertama kalinya, saya mulai menyadari sesuatu. Gang itu bukan sekedar ruang tinggal. Ia seperti ruang tunggu. Dan orang-orang di dalamnya adalah mereka yang belum benar-benar pergi, tapi juga tidak sepenuhnya ada. Setelah kejadian di gang itu, laporan resmi akhirnya dibuat. Isinya singkat. Gang sempit yang tidak tercatat. Penghuni dengan identitas tidak tetap. Tidak ada pelanggaran yang bisa ditindaklanjuti. Tidak ada dasar hukum yang jelas. Kasus itu ditutup tanpa tindak lanjut. Namun beberapa hari kemudian, laporan serupa masuk lagi. Alamatnya berbeda, tapi polanya sama. Gang kecil, tidak tercatat, nomor rumah yang meloncat. Kali ini saya tidak ikut turun ke lokasi. Rekan saya yang berangkat. Ia kembali menjelang malam dengan wajah pucat. Katanya, gang itu terlihat lebih panjang dari sebelumnya, dan ada satu rumah yang pintunya tertutup rapat, seolah sedang menunggu seseorang yang tidak jadi datang. Malam itu, saya menerima pesan singkat dari nomor yang tidak saya simpan. "Pak, saya sudah di luar." Saya membalas singkat. "Di mana?" Balasannya datang cepat. "Di jalan besar, tapi gangnya tidak kelihatan." Saya menatap layar lama sekali. Saya membayangkan perempuan itu berdiri di pinggir jalan, mencari celah sempit yang dulu membawanya pulang. Mencari pintu yang dulu bergeser menyesuaikan dirinya. Namun kali ini, gang itu tidak membuka ruang. Saya membalas pelan. Mungkin memang sudah waktunya tidak kembali. Tidak ada balasan setelah itu. Beberapa minggu berlalu. Tidak ada lagi laporan tentang gang tersebut. Celah di antara dua ruko kini ditutup papan iklan. Orang-orang berlalu lalang tanpa menyadari apa yang pernah ada di sana. Namun sesekali, saat melintas di jalan itu, saya merasa langkah saya melambat. Seolah ada ruang sempit yang menunggu dibuka. Seolah ada alamat yang masih ingin dikenali. Tapi saya tahu satu hal. Tidak semua tempat ingin ditemukan selamanya. Dan tidak semua alamat ingin ditinggalkan oleh mereka yang pernah benar-benar diterima di dalamnya. Cerita ketiga, lantai yang tidak tercatat. Kasus ini berawal dari sebuah kos-kosan. Bangunannya 3 lantai. Itu yang tertulis di izin bangunan, denah wilayah, dan papan kecil di depan gerbang. Kos tersebut berada di dekat kampus swasta, selalu penuh dan dikenal aman.
Laporan datang dari pengelola lama yang baru kembali setelah beberapa bulan pergi. Ia menyebutkan ada keluhan dari penghuni tentang suara langkah di lantai atas. Padahal kos itu hanya memiliki 3 lantai, dan lantai teratas sudah lama tidak dihuni penuh. Saya datang siang hari. Suasananya ramai. Mahasiswa keluar masuk. Beberapa duduk di teras sambil bercanda. Tidak ada kesan bangunan tua atau menyeramkan. Saya menaiki tangga. Lantai 1 dan 2 sesuai denah. Lorong lurus, kamar-kamar berderet rapi. Di lantai 3, hanya beberapa kamar terisi. Ujung lorong ditutup tembok polos. Tidak ada tangga lanjutan. Namun saat saya turun, seorang mahasiswa menyapa saya. "Pak, Bapak dari lantai 4 ya?" Saya berhenti. "Lantai 4?" tanya saya. Mahasiswa itu terlihat bingung. "Iya, tadi Bapak turun dari atas." Saya menoleh ke tangga. Tidak ada tanda tangga menuju lantai lain. Hanya tembok polos yang saya lihat beberapa menit sebelumnya. Saya bertanya pada mahasiswa lain. Jawabannya serupa. Beberapa dari mereka yakin pernah naik 1 lantai lebih tinggi dari lantai 3. Namun ketika diminta menjelaskan bentuknya, mereka ragu. Tangga terasa lebih panjang, lorongnya lebih sempit, pencahayaannya redup. Semua detailnya samar. Saya kembali menaiki tangga. Sampai di lantai 3, saya berdiri cukup lama di depan tembok polos di ujung lorong. Saat itu saya menyadari satu hal kecil. Ada bekas tangan di dinding, seperti orang yang sering mendorong sesuatu. Saya meletakkan telapak tangan di sana. Dinding itu terasa tidak sepenuhnya keras. Saya kembali ke kos-kosan itu keesokan harinya. Kali ini saya membawa meteran kecil. Bukan untuk membongkar apapun, hanya ingin memastikan satu hal sederhana. Apakah jumlah anak tangga sesuai dengan yang seharusnya? Dari lantai 1 ke lantai 2, jumlahnya konsisten. Dari lantai 2 ke lantai 3, juga sama. Saya menghitungnya 2 kali. Namun saat saya turun kembali, ada sesuatu yang terasa berbeda. Langkah terakhir terasa lebih jauh. Saya berhenti dan menoleh ke atas. Saya menghitung ulang. Jumlah anak tangga dari lantai 2 ke lantai 3 kini bertambah 1. Saya yakin sebelumnya tidak demikian. Saya mencoba naik dan turun beberapa kali. Kadang jumlahnya normal, kadang bertambah 1. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Seolah tangga itu menyesuaikan siapa yang menggunakannya. Saya bertanya pada penjaga kos. Ia mengaku sering merasa lelah saat naik ke lantai 3. Meski jaraknya pendek. Beberapa penghuni mengeluh sering salah hitung saat menuruni tangga. Rasanya seperti ada 1 langkah yang lupa, kata salah satu mahasiswa. Malam itu, salah satu penghuni lantai 3 melapor bahwa ia mendengar suara pintu terbuka di atas kamarnya. Suara langkah kaki, pelan, seperti orang berjalan hati-hati. Saya berdiri di lorong lantai 3. Ujung lorong masih ditutup tembok polos. Namun kini, garis sambungan di dinding itu terlihat lebih jelas. Ada celah tipis. Saya mendekat. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Saya mendorong pelan. Dinding itu tidak terbuka sepenuhnya. Hanya bergeser beberapa sentimeter. Cukup untuk memperlihatkan sesuatu di baliknya. Tangga sempit. Menanjak ke atas. Tanpa penunjuk lantai, tanpa lampu. Saya tidak melangkah masuk. Saya menutup kembali dinding itu dan memasang tanda peringatan agar penghuni tidak mendekat. Namun malam itu, saat saya hendak pulang, seorang mahasiswa menghampiri saya. "Pak," katanya ragu. "Kalau ke lantai 4, sebaiknya jangan lama-lama ya." Saya menatapnya. Ia melanjutkan, "Kalau terlalu lama di sana, lantai bawah jadi terasa jauh."
Laporan berikutnya datang dari penghuni lantai 2. Bukan tentang suara, bukan tentang tangga. Ia melapor bahwa seorang penghuni lantai 3 sudah 2 hari tidak terlihat. Motornya masih terparkir, sandalnya masih di depan kamar. Namun pintu kamarnya terkunci dari dalam. Kami membuka kamar itu bersama pengelola. Kamar kosong. Tempat tidur rapi, tas masih tergantung. Tidak ada tanda ia pergi. Jendela tertutup dan tidak ada jalan lain selain pintu. Namun, satu hal terasa janggal. Langit-langit kamar itu terasa lebih tinggi dari seharusnya. Saya berdiri di tengah ruangan, menatap ke atas. Plafon terlihat normal, tapi jaraknya memberi kesan ruang di atasnya masih berlanjut. Saya bertanya pada teman sekamarnya. Ia terlihat gelisah. Dia naik ke atas malam itu, katanya pelan. Katanya mau lihat sebentar. Saya bertanya apakah ia kembali. Ia menggeleng. Tapi suaranya masih sering terdengar. Malam itu, saya berjaga di kos tersebut. Tepat lewat tengah malam, terdengar langkah kaki di atas lantai 3. Pelan, teratur, seperti orang mondar-mandir. Saya berdiri di ujung lorong menatap dinding polos yang menyembunyikan tangga tambahan itu. Dari balik dinding itu, terdengar seseorang berbicara pelan. Bukan memanggil, seperti sedang menghitung. 1, 2, 3. Suara itu terhenti lama. Lalu terdengar lagi, lebih dekat. Saya tidak membuka dinding itu. Saya memilih mundur. Keesokan harinya, mahasiswa yang hilang itu muncul. Ia turun dari tangga dengan wajah pucat, mata cekung dan langkah ragu. Pakaiannya sama seperti malam ia menghilang. "Sudah lama ya saya di atas?" tanyanya ringan. Pengelola menjawab pelan. 2 hari. Mahasiswa itu terdiam. "Di sana rasanya cuma sebentar," katanya. Sejak hari itu, ia memilih pindah. Namun, sebelum pergi ia berkata satu hal yang tidak pernah saya lupakan. "Pak, kalau naik ke sana terlalu sering, bawahnya jadi terasa bukan rumah lagi." Perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Awalnya hanya keluhan kecil. Lorong lantai 2 terasa lebih panjang dari biasanya. Waktu tempuh dari tangga ke kamar ujung bertambah beberapa langkah. Tidak semua orang menyadarinya, tapi yang sering naik ke lantai atas merasakannya lebih dulu. Saya mencobanya sendiri. Dari tangga ke kamar terakhir di lantai 2, biasanya butuh 18 langkah. Hari itu, saya menghitung 21. Saya ulangi, 21 lagi. Namun ketika seorang mahasiswa lain mencobanya, hasilnya kembali normal. Lorong itu berubah tergantung siapa yang berjalan. Beberapa penghuni mulai merasa tidak betah. Mereka mengatakan kamar mereka terasa jauh dari pintu keluar. Bukan secara fisik, tapi perasaan. Seolah rumah mereka sedikit demi sedikit menjauh dari dunia luar. Malam itu, suara langkah kembali terdengar dari atas. Lebih sering, lebih lama. Seperti seseorang berjalan bolak-balik tanpa tujuan. Saya berdiri di depan dinding polos di lantai 3. Kali ini, celahnya terbuka sedikit lebih lebar. Saya bisa melihat ujung anak tangga tambahan itu. Gelap, tapi terasa dalam. Di dinding samping tangga, saya melihat coletan kecil. Angka-angka. Bukan grafiti, lebih seperti catatan. 1, 2, 3, 4. Angkanya berhenti di situ. Saya menutup kembali dinding itu dan memutuskan sesuatu. Kos-kosan ini harus dibatasi. Tidak boleh ada lagi yang naik ke lantai tambahan itu. Pengelola setuju, meski tidak sepenuhnya memahami alasannya. Namun malam itu, sebelum saya pergi, seorang mahasiswa menghampiri saya. "Pak," katanya pelan, "kalau lantai atas ditutup, yang di atas bisa turun kan?" Saya tidak langsung menjawab. Karena dari suara langkah yang terdengar semakin dekat, saya mulai ragu apakah semua yang naik masih ingin kembali ke bawah. Dinding itu akhirnya benar-benar ditutup. Bukan hanya digeser, tapi dipasang permanen. Pengelola memanggil tukang.
Tangga tambahan itu ditutup dengan papan dan tembok tipis. Dari luar, ujung lorong kembali terlihat seperti tembok biasa. Tidak ada lagi akses ke lantai yang tidak tercatat. Beberapa hari pertama berjalan normal. Tidak ada suara langkah, tidak ada keluhan tentang lorong yang memanjang. Para penghuni mulai merasa tenang kembali. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang mahasiswa lantai 2 melapor bahwa ia sering merasa seperti sedang naik, padahal ia sedang turun. Tangga terasa lebih panjang dari biasanya. Saat ia menoleh ke atas, ujung tangga seakan lebih jauh dari sebelumnya. Keluhan lain menyusul. Beberapa penghuni merasa kamarnya naik 1 tingkat, bukan secara fisik, tapi perasaan. Seperti harus berjalan lebih lama untuk mencapai pintu keluar. Saya datang lagi malam itu. Di lantai 3, lorong terasa sunyi. Dinding di ujung masih tertutup rapi. Namun ketika saya berdiri di sana cukup lama, saya mendengar suara dari balik tembok. Pelan, teratur. Bukan mengetuk, bukan memanggil. Seperti seseorang berjalan di tempat yang sempit. Saya bertanya pada pengelola apakah semua penghuni yang pernah naik ke lantai tambahan itu sudah pindah. Ia mengangguk. Hampir semua, katanya. Kecuali 1. Seorang mahasiswa lantai 2 yang sering naik ke lantai tambahan itu memilih bertahan. Ia jarang keluar kamar, jarang terlihat. Katanya lantai bawah terasa terlalu ramai. Beberapa hari kemudian, kamar mahasiswa itu kosong. Pintu terbuka, barang-barangnya masih ada. Namun langit-langit kamarnya terasa lebih tinggi dari kamar lain. Tidak ada laporan orang hilang. Kos-kosan itu tetap beroperasi. 3 lantai sesuai catatan resmi. Tidak ada lagi yang membicarakan lantai tambahan itu secara terbuka. Namun sebelum saya benar-benar meninggalkan tempat itu, penjaga kos berkata pelan pada saya, "Pak, kadang kalau malam sepi, lantai paling atas masih terasa penuh." Saya menoleh ke arah bangunan itu sekali lagi. Dan saya sadar satu hal. Menutup akses bukan berarti menghilangkan tempatnya. Kadang, tempat itu hanya berpindah ke dalam. Cerita keempat, alamat di perumahan baru. Laporan itu datang dari sistem, bukan dari warga. Data masuk rapi, alamat lengkap, nama penghuni, nomor rumah. Bahkan tercatat sebagai penerima layanan administrasi rutin. Tidak ada yang terlihat aneh. Masalahnya sederhana. Alamat itu tidak bisa ditemukan di lapangan. Perumahan yang dimaksud adalah perumahan subsidi baru di pinggir kota. Jalanannya masih diberi nama sementara. Sebagian rumah sudah dihuni, sebagian masih kosong. Saya datang siang hari bersama petugas kelurahan. Kami mencocokkan denah resmi dengan kondisi nyata. Nomor rumah terpasang jelas, berurutan. Namun ketika kami mencari alamat yang tercantum di laporan, nomornya meloncat. Nomor sebelum dan sesudahnya ada. Rumahnya rapi, dihuni. Di antara keduanya, tidak ada ruang kosong. Petugas kelurahan mengernyit. Ia membuka kembali berkas. Data itu sah. Bahkan tercatat sudah beberapa kali menerima surat resmi. Kami bertanya pada warga sekitar. Mereka saling pandang, lalu menjawab serempak. Rumah itu belum ada. Saya bertanya apakah pernah ada bangunan di situ. Seorang bapak menggeleng. Sejak awal nggak pernah dibangun, katanya. Lahannya sempit. Namun di denah resmi lahan itu cukup, bahkan ukurannya standar. Saya berdiri lama di antara 2 rumah itu. Tanahnya rata, tidak ada bekas fondasi, tidak ada tanda pembangunan gagal. Tapi saat saya berdiri cukup lama, saya merasakan sesuatu yang familiar. Ruang di antara 2 rumah itu terasa lebih luas dari yang terlihat. Seolah ada rumah yang menunggu giliran terlihat. Nama jalan itu tercantum jelas di berkas. Tertulis rapi, menggunakan nama pahlawan nasional. Nama yang umum dipakai di banyak daerah. Tidak asing, tidak aneh. Namun saat saya menyebutkannya kepada warga perumahan, tidak satupun yang langsung mengangguk. Beberapa mengernyit, beberapa tersenyum ragu, sisanya berkata hal yang sama dengan kalimat berbeda. "Oh, yang jalan depan rumah itu ya?" Atau maksudnya jalan yang belum dikasih papan nama. "Kalau di sini, orang-orang nyebutnya beda, Pak." Saya bertanya, apa sebutan yang biasa mereka pakai? Jawabannya tidak pernah sama.
Ada yang menyebutnya Jalan Baris 2, ada yang menyebutnya jalan dekat taman. Ada juga yang hanya berkata, "Ya, jalan itu." Seolah nama resmi jalan itu tidak pernah benar-benar dipakai. Saya mengecek papan nama jalan. Tidak ada. Hanya tiang kosong dengan bekas baut. Petugas kelurahan mengaku papan itu pernah dipasang, tapi sering hilang. Diganti lagi, lalu hilang lagi. Padahal nggak pernah dicabut, katanya. Besoknya saja sudah nggak ada. Kami kembali ke lokasi rumah yang tidak ditemukan itu. Saat saya menyebutkan nama jalannya dengan suara pelan, entah kenapa saya merasa ruang di sekitar kami menjadi lebih sunyi. Seorang anak kecil yang sedang bermain sepeda berhenti. Ia menatap kami, lalu berkata polos, "Kalau nyebut namanya, rumahnya suka nyusul." Saya menunduk. "Maksudnya?" tanya saya. Anak itu menunjuk ke celah di antara dua rumah. "Kalau orang lupa namanya, dia diam," katanya. "Tapi kalau diingat, dia nyari tempat." Saya menoleh ke celah itu. Untuk sesaat, hanya sesaat, saya merasa bayangan di sana sedikit lebih gelap daripada seharusnya. Petugas kelurahan mengajak saya pergi. Katanya lebih baik urusan ini diselesaikan di kantor. Tapi saat kami berjalan menjauh, saya menyadari satu hal. Nama jalan itu sudah mulai terasa asing di kepala saya sendiri. Masalahnya mulai terlihat jelas di kantor. Alamat itu terus menerima surat. Bukan satu atau dua. Hampir setiap minggu ada kiriman. Surat pemberitahuan, undangan, bahkan paket kecil. Semuanya tercatat rapi dengan tanda terima yang sah. Yang menandatangani selalu sama. Tulisan tangannya konsisten, nama lengkap, tanpa variasi. Saya memeriksa berkas lama. Ternyata alamat ini sudah aktif sejak perumahan itu masih berupa tanah kosong, bahkan sebelum rumah-rumah di sekitarnya dibangun. "Siapa yang nerima?" tanya saya pada petugas pos. Petugas itu mengangkat bahu. "Biasanya ada," katanya singkat. "Kalau kami ke sana, rumahnya kelihatan." Saya mengulang pertanyaan itu. "Kelihatan bagaimana?" Ia terdiam sebentar, lalu berkata, "Ya, seperti rumah biasa." Saya ikut petugas pos ke lapangan. Pagi hari, matahari sudah tinggi, jalanan terang, tidak ada kabut, tidak ada hujan. Kami berdiri di lokasi yang sama seperti sebelumnya. Di antara dua rumah itu, kali ini ada bangunan. Bukan rumah besar, bangunannya sederhana, dindingnya pucat, catnya tampak lama, seolah sudah ada sebelum perumahan ini dibangun. Pintunya tertutup, jendelanya menghadap jalan. Petugas pos mengetuk. Tidak lama kemudian, pintu terbuka sedikit. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang terlihat hanya siluet seseorang berdiri agak ke dalam. Petugas pos menyerahkan surat. Orang itu menerimanya tanpa bicara. Lalu pintu ditutup kembali. Saat saya menoleh ke arah kanan dan kiri, dua rumah di sampingnya tetap berdiri seperti biasa. Tidak ada yang bereaksi, seolah mereka tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Beberapa menit kemudian, ketika kami beranjak pergi, saya menoleh sekali lagi. Bangunan itu sudah tidak ada. Tanahnya kembali rata. Petugas pos berhenti berjalan. Ia menatap celah kosong itu lama sekali, lalu berkata pelan, "Biasanya juga begitu." Saya bertanya apa maksudnya. Ia menjawab, "Yang penting suratnya sampai." Nama penghuni itu tercatat sejak awal. Tidak pernah berubah. Tidak pernah pindah. Tidak pernah memperbaharui data. Di sistem, statusnya selalu sama. Aktif. Saya menelusuri arsip lama. Tahun demi tahun, alamat itu tetap muncul. Padahal perumahan di sekitarnya baru benar-benar dihuni beberapa tahun terakhir. Saya mencari data kependudukan. Nama itu tidak tercantum sebagai warga pindahan, tidak tercatat datang, dan tidak tercatat pergi. Seolah ia selalu ada di sana, bahkan sebelum alamat itu sendiri diresmikan. Saya menemui ketua RT setempat. Ia sudah lama tinggal di perumahan itu. Saat saya menyebut alamat dan nama penghuni, ia terdiam lama. "Kalau soal data, memang ada," katanya akhirnya. "Tapi orangnya,
Ya begitu. Begitu bagaimana? Tanya saya. Ia menatap jalan di depan rumahnya. Kadang ada, kadang enggak. Ia bercerita bahwa beberapa warga pernah mengaku melihat lampu menyala di celah kosong itu pada malam tertentu. Tidak sering, tidak teratur. Biasanya saat perumahan sedang sepi. Tidak pernah ada suara. Tidak pernah ada kendaraan. Hanya lampu. Yang aneh, lampu itu selalu padam sebelum subuh. Saya bertanya apakah pernah ada yang mencoba menegur atau mendatangi. Ketua RT mengangguk. Pernah, katanya. Tapi waktu kami datang, rumahnya selalu sudah nggak ada. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan. Dan anehnya, orang yang paling sering lihat lampu itu biasanya lupa keesokan harinya. Saya menutup berkas. Ada satu catatan terakhir yang membuat saya tidak bisa tenang. Nama penghuni itu tercatat sebagai pemilik pertama. Padahal, menurut arsip pengembang, tidak pernah ada serah terima rumah di alamat tersebut. Malam itu, saya pulang lewat perumahan itu sekali lagi. Jalanan sepi. Lampu jalan menyala sebagian. Saat saya melewati celah di antara dua rumah itu, saya melambatkan kendaraan. Untuk sesaat, saya melihat cahaya lembut dari balik sesuatu yang tidak seharusnya ada. Lampu itu menyala. Tenang. Seperti menunggu. Dan entah kenapa, saya merasa rumah itu tidak pernah pindah. Kitalah yang perlahan menjauh. Beberapa minggu setelah laporan terakhir, saya menutup berkas itu. Bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena tidak ada lagi yang bisa ditindaklanjuti. Secara administratif, alamat itu sah, datanya lengkap, tidak ada pelanggaran, tidak ada konflik, tidak ada alasan untuk menghapusnya. Saya mengajukan catatan kecil di akhir laporan. Alamat tidak ditemukan di lapangan, namun aktif dalam sistem. Catatan itu diterima tanpa pertanyaan. Beberapa bulan kemudian, perumahan itu berkembang. Jalan-jalan diberi papan nama permanen, nomor rumah dicat ulang, data wilayah diperbaharui. Saya mengecek ulang. Alamat itu masih ada. Nama jalan tercantum jelas, nomor rumah tetap tercatat, nama penghuni tidak berubah. Tidak ada foto bangunan, tidak ada catatan renovasi, tidak ada laporan gangguan. Hanya keberadaan yang diakui oleh sistem. Suatu pagi, saya menerima surat internal, bukan laporan, hanya pemberitahuan rutin. Alamat pengirimnya membuat saya berhenti membaca. Alamat itu. Saya membuka amplopnya. Isinya hanya satu lembar kertas kosong tanpa tulisan, tanpa tanda tangan. Namun di pojok kanan atas terdapat cap tanggal yang sah. Tanggal hari ini. Saya menutup kembali amplop itu dan memasukkannya ke dalam berkas. Saya tidak menandai apapun, tidak melaporkannya sebagai anomali. Karena saya tahu, jika sesuatu sudah cukup lama tercatat, ia akan dianggap normal. Dan mungkin, di luar sana, masih ada alamat-alamat lain seperti ini. Alamat yang tidak bisa ditemukan, tapi tetap menerima laporan, tetap menerima surat, dan tetap menunggu. Siapapun yang suatu hari tersesat dan percaya bahwa alamat itu benar-benar ada.